Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sahabat beriman yakin wudunya sudah benar? Hati-hati, ada kesalahan kecil yang bisa membuat solat kita tidak sah. Rasulullah SAW pernah memperingatkan, celakalah tumit-tumit dari api neraka karena tidak terkena air wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabat-sahabatku semua senantiasa dikaruniai kesehatan, dilapangkan rezekinya yang halal dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dan semoga kita semua tetap istiqomah di atas iman dan Islam hingga akhir hayat. Mari luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua kelak beroleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wudu adalah amalan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam karena ia menjadi syarat sah solat. Sedangkan solat adalah ibadah utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim. Jika wudu seseorang tidak sah, maka otomatis solatnya pun tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima solat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari harta yang haram. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mari kita pelajari 10 kesalahan yang sering terjadi dalam wudu agar ibadah kita semakin sempurna. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman,
Berikut ini adalah 10 kesalahan yang sering terjadi dalam berwudu. Yang pertama, tidak membaca basmalah di awal wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Yang kedua, tidak menyempurnakan basuhan anggota wudu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit dari api neraka karena tidak terkena air wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki sholat, namun ada bagian di punggung kakinya yang tidak terkena air sebesar dirham. Maka beliau memerintahkannya mengulangi wudunya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Yang ketiga, membasuh lebih dari 3 kali. Nabi SAW tidak pernah membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka menambah lebih dari 3 kali termasuk was-was dari setan. Yang keempat, boros dalam penggunaan air. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Rasulullah juga menegur sahabat yang boros menggunakan air, bahkan ketika berwudu di sungai. Beliau bersabda, janganlah berlebihan sekalipun engkau berada di sungai. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC. Hal ini makruh dilakukan, termasuk pula menjawab salam saat buang hajat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki melewati Rasulullah ketika beliau buang air kecil, lalu mengucapkan salam. Nabi tidak menjawab salamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, beristinja setelah buang angin. Ini adalah keliru, karena istinja hanya dilakukan setelah buang air kecil atau besar, bukan setelah kentut. Imam Ahmad rahimahullah menegaskan, tidak ada istinja karena kentut, yang ada hanyalah wudu. Yang ketujuh, tidur lelap tanpa memperbarui wudu. Orang yang tertidur pulas wajib memperbarui wudu sebelum sholat. Namun jika hanya mengantuk ringan dan masih sadar keadaan sekitar, maka wudunya tidak batal. Yang kedelapan, meninggalkan istinsyak atau menghirup air ke hidung dan istinsar mengeluarkannya. Padahal ini sunnah dalam wudu, sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, menganggap mengusap leher sebagai sunnah, padahal tidak ada dalil sahih yang menganjurkannya. Maka hal ini tidak termasuk bagian wudu. Yang kesepuluh, membaca doa tertentu saat membasuh anggota wudu. Tidak ada doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika membasuh wajah, tangan, atau anggota lainnya. Yang disyariatkan adalah membaca basmalah di awal wudu, lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah menerima amal ibadah kita, melapangkan hati kita dengan ilmu, dan menjadikan kita hamba-Nya yang selalu berusaha menyempurnakan wudu serta sholat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.